Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Berdasarkan perhitungan ini, Xiaoyan juga sampai pada kesimpulan yang lebih menakutkan, yaitu tentang kekuatan pendekar pedang gila. Dengan bisa mengalahkan Jian Xiangyang sudah membuktikan bahwa kekuatannya lebih kuat dari yang bisa dibayangkan Xiaoyan. Namun itu hanya tebakan Xiaoyan. Dan hanya ketika dia memiliki kesempatan untuk bertanya, dia bisa sampai pada kesimpulan yang akurat. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia bergumam, "Saat ini aku hanya bisa menampilkan 3 makhluk dari labu dewa bermata 9. Mereka adalah bayi ajaib, pendekar pedang gila, dan rubah iblis berekor 9. Untuk 6 makhluk lainnya aku masih tidak tahu tentang mereka." Tampaknya labu dewa bermata 9 ini juga salah satu kartu trufku yang tak terduga. Ucap Xiaoyan, wajahnya berminat. Labu bermata 9 perlu melahap jiwa sebagai kekuatan pemanggil makhluk di dalamnya. Tapi sayang sekali hanya satu dari mereka yang bisa dipanggil pada satu waktu. Jika saja 9 makhluk di labu dewa bermata 9 dapat dipanggil sekaligus, kekuatan tempur yang akan ditunjukkan pasti sangat mengerikan. Gumam Xiaoyan sambil membelai dagunya. Pada saat ini Wuzan menatap Xiaoyan yang sedang berpikir. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Izinkan aku bertanya. Sebelum Mengdan, apakah kamu membunuh keabadian kaisar lainnya dari istana pemburu dewa?" tanya Wuzan. Xiaoyan tidak menghindari pertanyaan ini. Dia membalik telapak tangannya, lalu sebuah liontin botol giok muncul. Dan di dalam botol giok itu terdapat 3 tetes esensi darah keabadian kaisar. "Aku sudah membunuh 3 keabadian kaisar termaksud Mengdan itu," ucap Xiaoyan dengan tenang. Mata Wuzan membelalak karena terkejut. Dia berkata, "Apakah kamu membunuh 3 keabadian kaisar dari pemburu dewa?" tanya Wuzan lagi, dan Xiaoyan mengangguk. "Sungguh mengerikan. Mungkinkah kamu memiliki permusuhan dengan aula pemburu dewa?" tanya Wuzan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku datang dari dunia sensi. Mereka ingin membunuhku. Jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya dan melindungi diriku sendiri," ucap Xiaoyan dengan ringan. Wuzan yang terkejut menjadi semakin terkejut ketika dia mendengar nama sensi. "Ada apa dengan ekspresimu? Apakah tidak ada orang lain dari dunia sensi di dunia Xuanyin ini?" tanya Xiaoyan. "Di masa lalu ada banyak orang dari dunia sensi, tetapi tanpa kecuali semuanya mati. Apakah itu Dewa Dao atau bahkan keabadian kaisar? Selama mereka berasal dari dunia sensi, maka aula pemburu dewa tidak akan melepaskannya dan membunuh mereka dengan kejam," ucap Wuzan. "Apakah kamu tahu mengapa aula pemburu dewa membantai orang-orang dari dunia sensi seperti ini?" tanya Xiaoyan. Ekspresi wajahnya menjadi tidak senang. "Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi aku mendengar bahwa penguasa aula Zuci yang telah memberikan perintah ini," ucap Wuzan menggelengkan kepalanya. "Zuci, sepertinya aku perlu menemuinya dan menanyakan padanya mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap sensi," ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Waktu terus berlalu di tengah perjalanan panjang ini. Pada saat ini kecepatan kelinci Bingyun akhirnya mulai melambat. Tidak ada pemburu dewa yang bisa melacak Xiaoyan setelah tahanan roh menghancurkan formasi penggeseran awan. Oleh karena itu, jurang kutub yang seharusnya bisa dicapai dalam waktu 2 tahun telah dipercepat menjadi 1,5 tahun. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan sudah membayangkan seperti apa jurang kutub itu. Tapi apa yang terjadi di depannya masih melebihi harapannya. Ketika semakin dekat dengan wilayah jurang kutub, Xiaoyan melihat bahwa tempat itu ditutupi oleh puing-puing batu yang melayang di udara. Jika dilihat dari kejauhan, puing-puing itu tampak seperti sekelompok awan hitam yang melayang di udara. Namun setelah memasuki kelompok puing ini dan masuk jauh ke dalamnya, Xiaoyan mendapati bahwa situasinya lebih rumit dari yang dia bayangkan. "Apakah kita sudah memasuki wilayah jurang kutub?" tanya Xiaoyan. Pada saat ini di sekitar kelinci Bingyun sudah terlalu banyak puing-puing batu yang menghalangi. Jadi kecepatannya harus diperlambat. "Masih belum, tapi tempat ini sudah dekat dari jurang kutub. Juga jangan lengah. Ada banyak binatang mimpi buruk di jurang kutub itu. Mereka selalu muncul di sana setiap saat. Tetapi jika kita beruntung, kita tidak akan bertemu dengan binatang mimpi buruk tingkat raja," ucap Wuzan mengingatkan. Setelah memasuki wilayah ini, mata Wuzan berubah menjadi lebih waspada. "Apakah binatang mimpi buruk tingkat raja ini sebanding dengan keabadian kaisar?" tanya Xiaoyan yang duduk bersila di belakang kelinci Bingyun dengan tenang.
Dibandingkan dengan Wuzan yang selalu waspada, dia menutup matanya dengan nyaman dan tampak tidak peduli dengan kengerian di sini. Tidak juga, paling kuat hanya dianggap sebagai dewa bintang 8 atau bintang 9. Jawab Wuzan. Oh, bukankah kamu sudah menjadi keabadian kaisar? Apakah kamu masih takut dengan mereka yang hanya tingkat dewa? Tanya Xiaoyan sengaja mengejek. Meskipun tidak, tetapi binatang mimpi buruk tidak memiliki entitas. Akan sangat merepotkan untuk membantai mereka. Selain itu, jumlah binatang mimpi buruk itu bisa menenggelamkan kita sampai mati. Ucap Wuzan tampaknya masih memiliki ketakutan yang tersisa dari jurang kutub ini. Dan dapat dilihat bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat mengerikan di jurang ini. Kamu harus berhati-hati setelah memasuki tempat ini. Jangan pernah percaya oleh siapapun atau apapun yang kau lihat di sini. Ucap Wuzan lagi. Sambil memasuki kedalaman, Wuzan terus memperingatkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di jurang kutub. Mereka terus melanjutkan perjalanan di lingkungan yang relatif sunyi. Namun tidak lama kemudian terdengar teriakan seorang wanita dari kejauhan. Saat berikutnya muncul seorang wanita yang tampak sedang melarikan diri dari sesuatu. Pakaian wanita itu sudah acak-acakan. Dan di belakangnya ada beberapa sosok yang mengejarnya. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku, teriak wanita itu. Dia langsung bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila di punggung kelinci Bingyun. Wanita itu bergegas dengan cara yang menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah dan penampilannya membuat orang lain akan sulit untuk mengabaikannya. Tolong bantu aku, ucap wanita itu sambil mendekati Xiaoyan. Tapi tepat ketika dia akan mendekati Xiaoyan, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan terentang dan mencengkram lehernya. Lalu suara retakan tulang langsung terdengar. Orang yang melakukannya tidak lain adalah Wuzan. Dia langsung mematahkan leher wanita itu dengan wajah acuh tak acuh. Tindakan tiba-tiba ini membuat takut semua orang yang mengejar di belakang wanita itu. Dan kemudian mereka menatap Wuzan dengan mata ngeri. Lalu mereka berbalik melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu dengan lambaian tangan Wuzan dia melemparkan tubuh wanita itu di kejauhan. Pada saat yang sama ketika tubuh wanita itu melayang di udara, tiba-tiba saja tubuhnya meledak dengan keras. Teknik boneka sebenarnya ingin menipu senior ini, ucap Wuzan berkata dengan dingin. Jelas wanita itu sudah lama mati dan dimurnikan oleh orang-orang di sini menjadi boneka peledak. Apakah lingkungan hidup di sini sangat sulit? Ujar Xiaoyan sedikit mengerinya. Dia baru saja memasuki wilayah jurang kutub. Dan pemandangan mengerikan ini secara tidak langsung menggambarkan sulitnya lingkungan hidup di jurang kutub. Siapa yang akan melakukan hal beresiko seperti itu jika bukan untuk bertahan hidup? Gumam Xiaoyan. Setelah mengalami episode kecil ini, kelompok Xiaoyan terus bergerak maju. Dan setelah memasuki puing-puing batu itu, mereka benar-benar telah memasuki jurang kutub. Tempat ini tidak lagi kosong. Terlihat ada kabut tebal yang mengambang di udara. Dan itu adalah kabut air yang menutupi sekelilingnya. Kabut air ini sepertinya agak aneh. Itu sebenarnya memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa. Ucap Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat domain, dia hanya bisa mendeteksi jarak 100 kaki. Kita sudah memasuki wilayah jurang kutub. Sekarang adalah periode kabut laut. Sesekali kabut akan menghilang dan berubah menjadi lautan. Demikian pula lautan itu juga akan berubah lagi menjadi kabut tebal untuk menutupi tempat ini. Biasanya periode ini juga merupakan waktu yang paling berbahaya di jurang kutub. Ucap Wuzan berkata dengan serius. Setelah Wuzan memasuki tempat ini, dia selalu waspada di sepanjang waktu. Apakah mungkin dengan kekuatan keabadianmu kamu masih memiliki sesuatu yang ditakuti di wilayah jurang kutub ini? Tanya Xiaoyan memandang Wuzan yang terlalu berhati-hati dan membuatnya sedikit bingung. Tentu saja pasti ada keabadian kaisar yang lebih kuat di wilayah jurang kutub ini. Dan aku tidak tahu apakah kabut ini disebabkan olehnya atau bukan. Kadang-kadang kabut ini akan menjadi sangat mematikan. Jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Ucap Wuzan dengan serius. Meskipun Wuzan sudah menjadi keabadian kaisar, tetapi kekuatan jiwanya bahkan belum mencapai ranah suci. Jadi Wuzan hanya bisa mendeteksi tempat ini dengan mata telanjang. Apakah ada titik berkumpul atau sebuah kota di sini? Tanya Xiaoyan. Setelah datang ke sini, Xiaoyan masih bingung. Itu karena dia tidak memiliki peta di tangannya. Dan karena inilah dia membawa Wuzan untuk menemaninya dalam perjalanan. Jika semuanya harus dieksplorasi oleh Xiaoyan sendiri, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Wuzan lalu berkata, tidak ada tempat yang menetap di wilayah jurang kutub ini. Dan hanya ada pulau mengapung. Selain itu waktu telah berubah. Jadi aku tidak tahu apakah pulau Suenle yang pernah aku tinggali masih ada atau tidak. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang kamu cari di sini? Wilayah jurang kutub terlalu besar.
Jika aku masih tidak tahu apa tujuanmu ke sini, aku tidak akan bisa memimpin jalan untukmu, ucap Wuzan. Pada saat ini gerakan mereka menjadi melambat dan mereka perlahan bergerak maju di dalam kabut tebal ini. Aku sedang mencari seseorang, ucap Xiaoyan. Apakah kamu bisa memberitahuku nama orang itu? Mungkin aku pernah mendengarnya, ucap Wuzan. Aku tidak tahu namanya, tapi jika aku bisa bertemu dengannya secara alami, aku dapat mengenalinya, ucap Xiaoyan tersenyum canggung. Mendengar ini, kepala Wuzan ditutupi garis hitam. Jawaban Xiaoyan tidak berbeda dengan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Wuzan lalu berkata, kalau begitu kekuatan apa yang dimiliki orang tersebut? Dan seperti apa penampilannya? Tanya Wuzan berharap mendapatkan informasi yang berguna. Kalau tidak, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan segera berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku, dan aku juga tidak mengenalinya. Selain itu, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tetapi jika dia masih hidup, seharusnya hanya ada satu penampilan yang bisa menjelaskannya, yaitu kekuatan fisiknya sama persis dengan diriku. Dia juga keabadian kaisar tubuh fisik, ucap Xiaoyan. Keabadian kaisar tubuh fisik, ucap terkejut Wuzan. Faktanya Xiaoyan adalah tubuh keabadian fisik pertama yang pernah dilihat Wuzan. Wuzan pernah tinggal di jurang kutub selama 1000 tahun. Tetapi dia belum pernah melihat tubuh keabadian fisik yang dibicarakan oleh Xiaoyan. Tentu saja wilayah jurang kutub yang luas ini masih ada banyak tempat yang belum diketahui oleh Wuzan. Oleh karena itu wajar saja jika Wuzan tidak mengetahui bahwa ada tubuh keabadian fisik di jurang kutub ini. Wuzan lalu berkata, aku tidak yakin apakah ada orang dengan tubuh keabadian fisik di wilayah jurang kutub ini. Tapi jika itu masalahnya, kita harus pergi ke Pulau Terapung terlebih dahulu dan menanyakan tentang hal ini kepada orang di sana, ucap Wuzan. Apakah kamu punya cara untuk menemukan pulau itu? Tanya Xiaoyan. Mendengar pertanyaan ini, Wuzan tertegun untuk sementara waktu. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum kecut. Pulau-pulau di jurang kutub semuanya mengapung dan bergerak, dan lokasi pastinya sungguh tidak jelas. Jadi bahkan jika memiliki peta jurang kutub, itu sama sekali tidak berguna. Sekarang satu-satunya cara adalah menangkap orang lain dan menanyakan pulau mengapung terdekat. Jika kita tidak melakukan itu, kita akan tersesat dengan mudah di dalam kabut ini, ucap Wuzan. Setelah Wuzan selesai berbicara, Xiaoyan juga sedikit mengangguk. Setidaknya Wuzan masih memiliki pemahaman umum tentang situasi di daerah jurang kutub. Waktu pun berlalu. Pada saat ini ketika kelompok Xiaoyan mencari seseorang untuk ditangkap, tiba-tiba saja Xiaoyan melihat ke satu sisi. Adapun Wuzan, dia tidak menyadarinya sama sekali. Ada seseorang yang mendekat, ucap Xiaoyan. Wuzan segera mengikuti arah pandangan Xiaoyan dan melihat ke atas. Akan tetapi dengan adanya kabut tebal yang menutupi langit itu, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun saat berikutnya suara siulan angin terdengar dari atasnya. Dan setelah beberapa saat terlihat 3 bayangan hitam melayang di udara. Mereka adalah 3 pria parubaya dengan pakaian compang-camping. Kalian pasti pendatang baru. Demi nyawa kalian, serahkan semua pil energi yang kalian miliki sekarang juga. Kalau tidak, maka hidupmu hanya bisa tertanam di sini, ucap suara itu. Namun tepat ketika orang itu selesai berbicara, aura Wuzan tiba-tiba menyebar. Kekuatan penindasan dari keabadian kaisar bukanlah masalah yang mudah diatasi. Dan ketiga orang itu langsung berlutut secara bersamaan. Hal ini membuat wajah mereka yang semula ganas langsung berubah menjadi pucat. Wuzan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika menembakkan bulu anak panah ke arah keduanya, yang langsung menghancurkan tubuh keduanya menjadi ledakan darah. Setelah keduanya mati, hanya ada satu yang tersisa dan dia menatap Wuzan dengan ngeri. Katakan, di mana pulau terdekat berada, ucap Wuzan dengan tatapan dingin. Metode Wuzan yang sangat kejam juga membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa Wuzan akan membunuh tanpa memiliki belas kasihan sama sekali. Orang yang masih tersisa adalah yang terkuat di antara ketiga orang itu. Namun kekuatannya masih Dewa Bintang 5. Jadi tidak heran jika Wuzan bisa menghancurkan 2 lainnya dengan mudah. Jaraknya sejauh 500 mil ke timur. Pulau Xuanlai ada di sana, ucap pria itu buru-buru mengatakan. Namun setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba saja Wuzan menghancurkannya juga menjadi ledakan darah. Ayo pergi. Ketiga orang ini mungkin hanyalah umpan. Dan mereka pasti adalah pasukan terdepan dari seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari kita, ucap Wuzan. Xiaoyan mengangguk sedikit, akan tetapi wajahnya sedikit tidak senang. Jika kamu tidak membunuh dengan tegas di wilayah jurang kutub ini, orang yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri, ucap Wuzan saat melihat wajah tidak senang Xiaoyan. Tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Aku hanya tidak senang karena kamu juga merusak cincin penyimpanan mereka, ucap Xiaoyan. Wuzan tertegun di tempat.
Sebelumnya dia berpikir bahwa ketiga orang itu hanyalah dewa bintang 5 yang tidak ada apa-apanya di matanya. Akan tetapi Xiaoyan tetap tidak akan melepaskan cincin penyimpanan dari ketiga dewa bintang 5 itu. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan melihatnya hanya dengan pandangan keabadian kaisarmu. Aku akan memberimu 2 nasihat. Yang pertama, jangan lupakan hal yang menyangkut dengan waktu. Dan yang kedua, sekecil apapun seekor lalat itu tetaplah daging," ucap Xiaoyan. Wuzan tidak tahu apakah dia harus marah atau menangis. Jika Wuzan tidak melihat Xiaoyan membunuh Mengdan dengan matanya sendiri, mungkin dia tidak akan percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan langkah kedua dari keabadian kaisar. Xiaoyan menghela nafas dengan wajah kecewa dan dia pergi ke arah timur. Wuzan tidak berdaya kemudian buru-buru mengikutinya dari belakang. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan pergi, terlihat sekelompok orang bersembunyi di kabut tebal. Di dalam kabut tebal ini ada sekitar 7 atau 8 sosok mengenakan jubah hitam. Semuanya memancarkan roh iblis yang kuat. Berdiri di kabut redup ini hampir tidak mungkin bisa membedakannya dengan mata telanjang. Dan sosok mereka menyatu dengan kabut dan kegelapan. Dia melakukan pembunuhan dengan sangat hati-hati. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Jurang Kutub. Ucap suara itu. "Ketua, apakah kamu ingin melakukannya sekarang?" ucap salah satu sosok itu kepada ketua mereka. Kekuatan mereka masih belum diketahui. Jika dilihat dari metode mereka, setidaknya mereka adalah Dewa Bintang 8. Kita bisa mengikuti mereka sambil berjaga jarak dan terus mengamatinya, ucap pemimpin mereka. 7 orang lainnya saling memandang kemudian menganggukkan kepalanya secara bersamaan. Jelas mereka semua langsung percaya oleh tebakan pemimpin mereka. Mereka bisa bertahan hidup di Jurang Kutub ini juga karena penilaian akurat dari pemimpin mereka, yaitu memastikan kekuatan para mangsanya terlebih dahulu sebelum bertindak, dan menghindari hal-hal seperti mencari kematiannya sendiri. Segera beberapa sosok itu terus mengikuti Xiaoyan dengan jarak sekitar 100 meter jauhnya. Mereka melakukannya dengan sangat waspada dan hati-hati. Hanya saja kali ini mereka cukup sial bertemu Xiaoyan, dan mereka masih tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa tingkat domain Xiaoyan. Ada sekitar 7 atau 8 orang di belakang kita. Mereka sudah mengikuti kita untuk waktu yang cukup lama. Tetapi orang yang terkuat tampaknya berada di sekitar Dewa Bintang 8. Aku tidak tahu kita harus membunuhnya atau tidak, ucap Xiaoyan. Jika kamu menanyakan itu kepadaku, tentu saja aku tidak suka dengan perasaan diikuti. Kamu seharusnya bisa menebak jawabannya, ucap Wuzan segera bersiap untuk membunuhnya setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Akan tetapi pada saat ini mereka sudah terbang sejauh 500 mil ke arah timur. Dan berdua terapung sudah muncul di tengah kabut tebal. Lihat, itu adalah Pulau Xuanlei, ucap Wuzan tiba-tiba saja menjadi antusias. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Bagaimanapun juga tempat ini sudah menyimpan banyak kenangannya. Baiklah, orang-orang yang mengikuti kita bukanlah ancaman. Jadi abaikan saja dulu. Ayo masuk ke pulau itu, ucap Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya, menyiratkan agar Wuzan tidak perlu membunuh mereka. Faktanya setelah melihat Pulau Xuanlei ini, niat membunuh Wuzan sudah menghilang. Tetapi jika orang-orang ini masih mengikutinya sampai ke pulau itu, Wuzan tidak akan keberatan untuk menyingkirkan mereka. Seluruh pulau tidak memiliki bangunan atau rumah besar seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan. Semuanya hanyalah gua, dan tidak ada satu orang pun di tempat ini. Sehingga pulau ini memancarkan perasaan sunyi yang mencekam. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya mendekati Pulau Xuanlei. Di pulau ini banyak orang menderita penyakit aneh. Aku adalah salah satunya. Jika memungkinkan, tolong jangan hancurkan pulau ini, ucap Wuzan dengan nada memohon. Mendengar hal ini, sontak saja Xiaoyan menatapnya dengan tatapan aneh. Bukankah kamu pelaku yang membunuh banyak orang di sepanjang jalan? Ucap Xiaoyan. Bukankah kamu yang menginginkanku untuk membunuh? Tanya Wuzan. Apa yang kamu katakan? Jelas itu adalah niatmu sendiri. Dan aku tidak mengatakan apa-apa, ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya. Wuzan membeku di tempat. Jawaban Xiaoyan seolah-olah seperti sambaran petir di telinganya. Tujuanku datang ke pulau ini adalah untuk mendapatkan berita. Selama kamu tidak marah, kurasa pulau ini akan aman dan baik-baik saja. Jadi orang yang harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri, ucap Xiaoyan. Wuzan tersenyum kecut. Dia menjadi penjahat haus darah juga demi memecahkan setiap masalah. Itu pun dia melakukannya di bawah perintah Xiaoyan. Namun saat ini seolah-olah dia hanya seorang pembunuh tanpa bayaran dan bahkan dimanfaatkan. Sementara Wuzan masih tampak lesu, kelinci Bingyun terus bergerak membawa Xiaoyan ke Pulau Xuanlei. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.